Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat, para tamu undangan dan peserta pelatihan yang berbahagia. Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang pedoman dan pembinaan masyarakat, pedoman pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli api di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat dimulai. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu doa. Marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya yaitu sambutan dari Camat Pangkalan Banteng yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Camat, Bapak Anis Fahriyadi, kami SSTP. Kepada beliau kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kalaksa BPD Kabupaten Barat, yang terhormat Bapak Syaruni Esbut MSI, selamat pagi Pak. Yang kami hormati juga Bapak Kepala Bidang Pak Fadul Haji. Yang kami hormati sebelah kanan saya Kepala Seksi Tertib Pak Ari Wadana. Dan yang saya hormati Bapak-bapak yang hadir pada tamu undangan. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kalaksa BPD. Terima kasih sudah berkenan hadir, menyempatkan waktunya untuk mengunjungi kami di Kecamatan Pangkalan Banteng. Dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, sebetulnya juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya seyogyanya Bapak Camat yang hadir, cuma karena pagi ini juga beliau ada kesibukan dinas lain yang terkait masalah pilkades. Jadi Bapak Camat menugaskan saya untuk mewakili untuk hadir pada pagi hari ini. Dan pada pagi ini juga yang terhormat saya juga menyampaikan puji syukur kita kehadiran Allah Taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, sehingga pada pagi yang berbahagia ini sebagai dalam rangka silaturahim juga dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan terkait sosialisasi peraturan Bupati nomor 35 tahun 2023 terkait pedoman pembentukan masyarakat peduli api di Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan pada pagi hari ini juga saya
ingin sedikit menyampaikan ini saja, menyampaikan harapan saja kepada bapak-bapak untuk seyogyanya sekiranya proaktif dan dengan sesama mengikuti kegiatan ini agar apa nanti yang menjadi tujuan dalam sosialisasi ini bisa membawa manfaat, bisa berjalan dengan lancar, tertib, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini membawa menjadikan ladang amal pahala untuk kita semua. Dan mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dan arahan dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan Barat. Kepada yang terhormat Bapak Syahruhi Eskud MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat Pangkalan Banteng atau yang mewakili beserta seluruh aparatur di Kecamatan Pangkalan Banteng. Yang saya hormati rekan-rekan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan Barat, dalam hal ini Pak Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan seluruh rekan-rekan dari BPBD, Bapak Ibu yang pada hari ini berkesempatan hadir. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa dipertemukan dalam agenda yang menurut kami ini sangat penting. Karena apa, memang di daerah kita terkait dengan kebencanaan memang cukup banyak, tidak hanya bencana alam seperti banjir, mungkin ada beberapa desa yang biasa dilanda banjir pada saat musim penghujan. Yang lebih penting juga adalah terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang bulan-bulan terakhir pada tahun ini cukup banyak kejadian kebakaran hutan dan lahan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Camat yang sudah memfasilitasi kegiatan kita pada hari ini. Harapannya apa yang kita dapatkan hari ini minimal di tempat bapak-bapak semua di desa masing-masing pada saat kejadian bencana, baik itu bencana alam maupun non alam seperti kebakaran hutan dan lahan, paling tidak bisa mencegah secara dini. Yang penting itu dulu. Jadi harapannya itu kalau terjadi kejadian bencana seperti kebakaran hutan dan lahan, minimal sebelum tim kita dari kabupaten yang bisa membantu datang, karena jarak kita cukup jauh, bapak-bapak semua di lapangan paling tidak bisa melokalisir. Kalaupun tidak bisa memadamkan secara keseluruhan, bisa melokalisir supaya tidak meluas, terutama yang dekat dengan pemukiman, seperti itu. Terus selanjutnya dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa kita sudah menyusun sebuah aturan, walaupun sebenarnya aturan ini di tingkat pusat sudah ada dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup terkait dengan pembentukan masyarakat peduli api. Tetapi memang aturan ini di tingkat daerah untuk operasionalnya belum tersedia, Pak Camat. Jadi kita mencoba supaya peraturan ini bisa sebagai dasar operasional kita di daerah. Karena apa? Untuk pembentukan kelompok masyarakat peduli api, kita memerlukan legalitas. Dalam hal ini untuk kelompok harus disahkan oleh pemerintah daerah. Jadi kita mencoba tidak hanya sekedar dibentuk seperti itu, Pak Camat, tetapi nanti akan langkah lebih lanjut. Kelompok masyarakat peduli api yang sudah dibentuk di desa-desa akan kita legalkan dengan sebuah keputusan bupati. Supaya apa? Paling tidak
kalaupun nanti anggaran daerah memungkinkan untuk pembinaan lebih lanjut karena sudah di SK-kan oleh bupati, ditetapkan, paling tidak kita bisa support dari dana APBD. Kalaupun tidak, di tiap desa itu ada dana desa. Jadi dasarnya juga mungkin kepala desa menggunakan keputusan bupati tersebut dan juga peraturan bupati ini sebagai dasar untuk sedikit mengalokasikan anggaran dana desanya untuk kegiatan pencegahan bencana, terutama kebakaran hutan dan lahan yang hampir setiap tahun selalu terjadi di daerah kita. Jadi dalam kesempatan ini akan kami sosialisasikan peraturan bupati terkait dengan pedoman pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli api di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Jadi skopnya ini, aturan ini hanya mengikat untuk daerah kita. Jadi seperti yang awal saya sampaikan, sebenarnya aturan lebih atas, lebih tinggi sudah ada dari Kementerian Kehutanan. Tetapi operasional di desa, di daerah belum punya kita. Makanya ini kami mencoba membuat sebuah regulasi, yaitu Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2023. Peraturan ini baru diundangkan pada tanggal 20 Oktober 2023 hari Jumat kemarin. Seperti itu. Jadi kenapa ini kita sosialisasikan, nanti ke depan Pak Camat kami mohon juga nanti akan kami tembuskan surat edaran Bupati terkait dengan keberadaan peraturan ini, sekaligus himbauan supaya tiap-tiap desa dari kecamatan bisa membuat semacam proposal desa buat pembentukan kelompok untuk disahkan oleh Bupati. Jadi nanti berdasarkan peraturan ini, desa bisa membuat proposal dengan menunjuk atas kesepakatan pemerintah di desa, menunjuk kelompok dengan anggotanya supaya nanti di SK-kan, SK kelompok masyarakat peduli apinya, seperti itu. Jadi dengan harapan ke depan kami juga menghimbau supaya desa juga bisa mengalokasikan minimal sepersekian persen dari dana desanya untuk pembinaan masyarakat peduli apinya. Paling tidak kita bisa mengalokasikan satu kelompok, satu desa minimal satu punya mesin semprot pemadam, seperti itu. Nanti ke depan juga kami sudah berkomunikasi dengan dunia usaha juga. Karena apa? Pada prinsipnya untuk pencegahan bencana baik alam maupun non alam itu bukan cuma tanggung jawab pemerintah. Jadi ada namanya pentahelik. Pentahelik itu ada 5 pengampu yang berkewajiban terhadap kebencanaan. Pemerintah sendiri, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan, dan organisasi. Seperti itu. Jadi nanti ke depan kami sudah juga berkomunikasi supaya dunia usaha juga bisa berperan. Paling tidak apabila sudah terbentuk kelompok yang definitif, yang legalitasnya disahkan oleh pemerintah daerah, kita bisa mendorong supaya dunia usaha juga dalam hal ini perusahaan-perusahaan di sekitar desa tempat bapak-bapak semua bisa paling tidak berperan untuk melengkapi sarana prasarana di kelompok yang sudah dibentuk. Untuk mengefektifkan waktu Pak Camat, kita mencoba mensosialisasikan apa isi dari peraturan Bu Bupati ini. Yang pertama mungkin dari menimbang dan seterusnya ini kita tidak perlu, nanti ditayangkan saja. Nanti juga akan kita sampaikan ke pihak kecamatan supaya bisa dikirim ke desa. Nah, seperti itu. Bab 1 ketentuan umum. Nah, di dalam peraturan bupati ini yang dimaksud daerah adalah Kabupaten Kota Waringin Barat. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, kemudian bupati dan seterusnya. Bencana. Nah, ini di poin nomor 5, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan
baik oleh faktor alam maupun faktor non alam. Jadi seperti kebakaran itu tidak semuanya murni karena faktor alam, tetapi juga kejadian karhutla misalnya itu bencana juga, bencana non alam yang disebabkan mungkin saja keteledoran manusia, seperti itu. Kemudian ada istilah bencana alam, yaitu bencana diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, dan seterusnya. Kemudian ada juga bencana non alam. Kalau kemarin kita mengalami selama 2 tahun pandemi COVID, itu bencana juga, tetapi termasuk ke bencana non alam. Nah, pada poin 8 seperti yang saya sampaikan tadi, pentahelik itu adalah pengampu untuk hal kebencanaan. Yang pertama ada unsur pemerintah, akademisi, dalam hal ini perguruan tinggi. Kemudian ada badan usaha, masyarakat atau komunitas, media massa yang mempunyai komitmen yang sama terhadap kebencanaan. Saya lanjutkan, kemudian poin yang penting juga terkait dengan peraturan bupati ini adalah pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Poin 12, yaitu semua usaha pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan dan penyelamatan. Kemudian ada juga yang terkait dengan poin penting peraturan bupati ini adalah terkait dengan masyarakat peduli api. Poin nomor 18 adalah masyarakat yang secara sukarela. Artinya di sini dituntut keikhlasan, karena ini bencana, sukarela dari masyarakat untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kemudian pasal 2, tujuan penyusunan peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan pembentukan dan pembinaan MPA agar dilakukan secara efektif dan efisien. Pasal 3 itu ruang lingkup, antara lain pembentukan MPA, organisasi MPA, sarana prasarana, monitoring dan pembiayaan. Selanjutnya pasal 6, bab 2 pasal 6 di sini yang penting juga, persyaratan minimal calon peserta anggota MPA itu otomatis warga negara Indonesia, masyarakat yang bertempat tinggal dan atau memiliki lahan garapan di desa sasaran yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan, sehat jasmani dan rohani, berusia minimal 17 tahun, dapat membaca dan menulis secara aktif, berkelakuan baik, kemudian berasal dari desa sasaran yang berada dalam satu kecamatan. Jadi paling tidak satu desa nanti terbentuk satu kelompok. Jumlah anggota MPA sebagaimana ayat 3 paling sedikit 2 regu. Paling sedikit 2 regu. Masing-masing beranggotakan 15 orang. Artinya dalam satu desa paling tidak ada 30 orang. 2 regu. Harapannya apa? 2 regu ini paling tidak bisa kalau misalnya kejadian kebakaran hutan dan lahan itu tidak bisa terpadamkan dalam 1 hari, paling tidak besok harinya ada regu lain yang menggantikan, seperti itu. Kemudian untuk organisasi MPA pasal 9, organisasi anggota MPA terdiri atas kelompok atau regu dipimpin oleh ketua dan yang sekretaris yang ditunjuk dan disepakati oleh para anggota. Jadi nanti di dalam kelompok kami mohon Pak Camat disosialisasikan juga ke desa pada saat pertemuan-pertemuan untuk segera membuat proposal dan sudah disepakati sebelum proposal disampaikan ke BPBD Kabupaten Kota Tanjung Barat. Sudah disepakati ketuanya siapa, kepengurusan sudah disepakati di dalam proposal, nanti tinggal di SK kan, seperti itu. Kemudian keanggotaan MPA berakhir apabila mengundurkan diri. Yang B saya tidak bacakan.
Itu bisa dilihat pasal 11 Mas. Nah, itu yang bisa tidak dibacakan bisa dibaca sendiri, kemudian diberhentikan. Kemudian pasal 12 bab 4 sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dimaksud dapat berupa alat tulis, GPS, peta, kompas, papan tulis, peralatan dan mekanik. Kemudian minimal punya peralatan yang tradisional. Dalam hal ini kalau memang belum punya mesin mungkin kepiok ya, karena ini sifatnya pencegahan awal saja untuk pemadaman awal sebelum tim dari kabupaten turun, seperti itu. Jadi mohon nanti juga Pak Camat kami titip pesan kepada kepala desa supaya sedikit mengalokasikan anggaran dana desa untuk penyiapan sarana prasarana yang manual seperti itu, supaya tidak meluas. Bab 6 pasal 15 mengenai pembiayaan. Pembiayaan pembentukan MPA dapat bersumber dari dana pemerintah, dalam hal ini pemerintah desa ataupun pemerintah kabupaten, ya dana desa tadi, atau sumber dana lain yang tidak mengikat. Jadi nanti kami juga akan mendorong, seperti di awal saya sampaikan, akan mendorong dunia usaha juga bisa berperan. Kemudian bab 7 hak MPA, yang pertama hak untuk berpartisipasi atau beraktivitas dalam kegiatannya, kemudian hak untuk berorganisasi, hak untuk memperoleh informasi, hak untuk melindungi lingkungan, hak untuk mendapatkan bantuan, hak untuk melaporkan pelanggaran, dan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Jadi nanti ke depan kita juga, Pak Fahrul, mungkin kita bisa plot juga di anggaran daerah supaya MPA yang sudah dibentuk akan kita naikkan kapasitas mereka, paling tidak ada perwakilan dari tiap kelompok. Kalau ada panggilan untuk pelatihan di tingkat pusat atau tingkat provinsi akan kita ikutkan, seperti itu, untuk kegiatan pencegahan kebakarannya. Bab 8 penutup. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Jadi diundangkan kemarin pada tanggal 20 Oktober 2023 dan dicap ditandatangani oleh Pak PJ Bupati kita, Pak Dr. Andes Budi Santosa MSI. Kemudian juga diundangkan oleh Pak PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat Yuni Gultom. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mungkin itu sekilas informasi terkait dengan peraturan Bupati tentang pembentukan dan pembinaan MPA. Ke depan secepatnya kita akan sampaikan ke kecamatan, Pak Camat, supaya bisa disebarkan ke para kepala desa. Syukur alhamdulillah pagi ini yang bisa hadir hampir dari semua desa di Kepangkalan Banteng bisa hadir. Minimal informasi ini bisa tersampaikan. Nanti apabila sudah sampai ke desa masing-masing bisa menginfokan kepada pemerintahan desa supaya kita harus segera membuat proposal terkait dengan pembentukan kelompok masyarakat peduli api, seperti itu. Jadi mungkin itu informasi yang kami sampaikan terkait dengan peraturan Bupati nomor 35 tahun 2023 tentang pedoman pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat peduli api atau MPA di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Sekali lagi ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami terkait dengan agenda kita pada pagi hari ini. Mohon maaf bila di dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan-kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala waktu dan perkenan Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.